sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelasnya tolong pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ibu. Anggi Rahmadiani, Hadir Bu. Narti, Hadir Bu. Salsabila, Hadir Bu. Rustin, Hadir Bu. Reski, Hadir Bu. Nizal Afiani, Hadir Bu. Siti Sandra, Izin Bu. Sri Hartati, Izin Bu. ada kertasnya. Oke anak-anak, usahakan ya sebelum ada guru yang masuk begini, papan tulisnya dibersihkan memang atau dihapus memang. Iya, Bu. Jangan hanya ibu, guru-guru lain juga masuk, tolong papan tulisnya dibersihkan, dirapikan, supaya kita yang masuk mengajar di sini nyaman. Ya Bu. Oke, kita lanjut pada materi ya. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, ibu mau tanya dulu tentang materi minggu lalu. Apa masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Ya silakan Sri Hartati. Baik, jadi materi minggu lalu yaitu tentang pasar. Di sini pengertian pasar secara lengkap adalah semua pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Mungkin itu saja Bu. Ya, materi pertama minggu lalu yaitu tentang pasar. Adik-adik ada yang punya spidol? Ya, materi kita minggu lalu yaitu tentang pasar. Selanjutnya ada yang tahu tentang cara-cara terjadinya pasar? Saya Bu. Silakan. Jadi syarat-syarat terjadinya pasar yang pertama itu adanya kelompok individu atau pasar konsumen dan organisasi, misal pasar industri dan pasar global. Yang kedua itu adanya pembeli yang mempunyai kemampuan daya beli atau purchasing power dan nyata atau real. Yang ketiga adanya kebutuhan atau needs dan keinginan atau want. Yang keempat adanya perhatian terhadap produk barang atau jasa. Masih ada yang ingat lagi materi minggu lalu? Saya Bu. Silakan yang dirangkai. Tentang pemasaran Bu. Ya, tentang pemasaran, unsur-unsur apa saja yang ada dalam pemasaran? Yang pertama adanya kegiatan manusia, kedua adanya barang dan atau jasa yang diproduksi, ketiga adanya objek yang dipertukarkan, dan yang terakhir adanya pembeli dan penjual. Ya, itu tadi tentang unsur-unsur pemasaran. Ada yang bisa jelaskan pengertian pasar dalam arti sempit? Saya Bu. Silakan. Pengertian pemasaran dalam arti sempit adalah kegiatan usaha yang selalu berhubungan dengan mengalirnya barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Itu saja Bu. Pengertian pasar dalam arti luas, ada yang bisa jelaskan? Saya Bu. Silakan. Pengertian pemasaran dalam arti luas adalah segala usaha peningkatan keinginan dan kebutuhan para konsumen terhadap barang dan jasa. Dengan kata lain, pemasaran merupakan usaha menciptakan dan mengarahkan standar hidup untuk kepentingan konsumen terhadap barang maupun jasa. Tadi pengertian pasar dalam arti sempit dan luas.
Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi-fungsi dan sistem pemasaran. Ada yang bisa sebutkan fungsi-fungsi dalam sistem pemasaran? Saya Bu. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Fungsi-fungsi dan sistem pemasaran yang kita ketahui di sini, yang pertama pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat pergudangan, yang kelima standarisasi dan bukading, yang keenam komunikasi, yang ketujuh penanggulangan risiko, yang kedelapan informasi pasar, yang kesembilan penjajakan, yang kesepuluh keuangan. Itu saja Bu yang saya ketahui. Ya, saya rasa adik-adik sudah paham tentang materi minggu lalu. Selanjutnya Ibu lanjut pada materi berikutnya yaitu pemasaran online. Dalam pemasaran online terdapat beberapa poin penting, yaitu di mana salah satunya pengertian marketing. Ada yang tahu apa itu marketing? Benar Bu. Baik, Ibu akan jelaskan. Marketing adalah salah satu cara untuk memasarkan produk secara online dan merupakan cara baru untuk dapat memperluas cakupan target konsumen. Yang kedua yaitu strategi pemasaran online. Anak-anak ada yang tahu apa strategi pemasaran online? Strategi pemasaran online yang pertama yaitu satu, iklan online. Iklan online adalah metode periklanan dengan menggunakan media internet dan layanan, misalnya web, dengan tujuan untuk menyampaikan pemasaran atau promosi untuk menarik pelanggan. Dalam iklan online dapat dikelompokkan dalam 3 iklan, yaitu diantaranya iklan teks, iklan kontekstual, dan iklan hasil pencarian. Ibu akan jelaskan ya. Iklan teks yaitu di sini lebih ditekankan ke penulisan alamat link iklan dan keterangan singkat dari iklan itu sendiri. Sedangkan iklan kontekstual adalah iklan yang ditampilkan di halaman web dengan target individu tertentu. Yang ketiga yaitu iklan hasil pencarian. Iklan ini ditampilkan pada halaman web hasil pencarian dan jaringannya. Setelah tadi materi tentang pemasaran, Ibu mau tanya adik-adik di sini ada yang punya usaha atau bisnis online shop atau bisnis lainnya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Atau di sini biasa melakukan pembelian online atau bagaimana adik-adik? Biasa Bu. Selanjutnya kita masuk pada konsep strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah tindakan-tindakan yang disisipkan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran-sasarannya. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dan hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Strategi pemasaran dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar. 2. Strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen yang saling berkaitan, yaitu 1. Pemilihan pasar,
yaitu pasar yang akan dilayani. Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. Yang kedua yaitu perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan limit produk, dan mendesain penawaran individual pada masing-masing lini. Yang ketiga yaitu penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan kuantitatif dari produk kepada pelanggan. Yang keempat yaitu sistem distribusi yang perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk sehingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. Yang kelima yaitu komunikasi pemasaran atau promosi yang meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Oke, Ibu lanjut pada materi berikutnya yaitu pasar sasaran. Dalam pasar sasaran yaitu tidak ada perusahaan yang dapat beroperasi di semua pasar dan memuaskan semua kebutuhan, dan juga tidak ada yang dapat berorientasi dengan baik dalam pasar yang luas, sehingga jika suatu perusahaan itu ingin berhasil, maka ia harus dapat mendefinisikan pasar sasaran mereka dengan cermat dan menyiapkan program pemasaran. Yang kedua yaitu kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan bukan merupakan tugas sederhana, dikarenakan beberapa pelanggan itu memiliki kebutuhan sendiri yang tidak mereka sadari atau mereka tidak dapat mengutarakan kebutuhan-kebutuhan ini. Yang ketiga yaitu pemasaran terpadu. Jika suatu apartemen bekerja sama melayani kepentingan pelanggan, hasilnya adalah pemasaran terpadu. Pemasaran terpadu berjalan dalam 2 tahap yaitu 1. Berfungsi pemasaran, tenaga penjualan periklanan, manajemen produk, riset pemasaran, dan lainnya harus bekerja sama. Yang kedua yaitu pemasaran harus dikoordinasikan baik pada bagian lain perusahaan. Yang ketiga yaitu profitabilitas. Mungkin bisa ditulis tujuan utama konsep pemasaran. Sudah Bu. Tujuan utama konsep pemasaran adalah membantu organisasi mencapai tujuan mereka sebagaimana diuraikan sebelumnya. Aktivitas pemasaran ibarat jantung kehidupan bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, semakin hari semakin banyak perusahaan menganut konsep pemasaran dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan atau evolusi manajemen pemasaran. Ditulis Bu. Ditulis. Yang pertama yaitu tahap orientasi produksi pada tahap awal. Yang kedua yaitu tahap orientasi penjualan. Yang ketiga yaitu tahap orientasi pemasaran. Yang terakhir yaitu tahap orientasi manusia dan tanggung jawab sosial. Sudah? Baik, Ibu akan jelaskan dari tahap pertama yaitu tahap orientasi produksi pada tahap awal. Sebuah perusahaan biasanya berorientasi ke bidang produksi. Perencanaan sebuah perusahaan dibuat oleh eksekutif produksi dan di apartemen teknik. Peran dari bidang atau apartemen penjualan hanyalah sekadar menjual produk yang dihasilkan oleh bagian produksi dan keuangan. Yang kedua yaitu tahap orientasi penjualan. Depresi perekonomian dunia memberi sebuah pelajaran berharga
bahwa masalah utama dalam ekonomi adalah bukanlah memproduksi berbagai produk secara cukup, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana menjual produk-produk tersebut. Yang ketiga yaitu tahap orientasi pemasaran. Pada tahap ketiga ini, perusahaan-perusahaan menganut konsep manajemen pemasaran yang terkoordinator dan diarahkan untuk mencapai tujuan ganda. Orientasi konsumen dan volume penjualan yang menguntungkan, perhatian ditunjukkan ke pemasaran bukan ke penjualan. Yang keempat yaitu tahap orientasi manusia dan tanggung jawab sosial. Kondisi sosial dan ekonomi pada tahun 1970-an mendorong munculnya tahap keempat dalam evolusi manajemen pemasaran. Tahapan yang banyak diwarnai oleh orientasi sosial kemasyarakatannya. Di sini eksekutif pemasaran harus bertindak berdasarkan sikap dan tanggung jawab sosial jika mereka ingin berhasil. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Teknik dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Untuk merancang strategi pemasaran yang unggul, kita harus memerlukan beberapa strategi yang diantaranya yaitu perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayani. Yang kedua, perusahaan harus membagi pasar menjadi segmen pelanggan dan memilih segmen yang mana yang akan dituju. Yang ketiga yaitu perusahaan harus menentukan cara melayani pelanggan. Yang keempat yaitu perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai. Selanjutnya yaitu target market. Pengertian target market. Pada hakikatnya target market merupakan kegiatan untuk memilih atau menentukan pasar yang lebih spesifik setelah melakukan segmentasi agar produk yang dikembangkan sampai ke pasar yang dituju serta mendapat respon dalam kegiatan penentuan target. Target market terdapat 3 jenis yaitu 1. Underfinancied market yaitu kecenderungan mengembangkan produk tunggal untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan semua segmen. Yang kedua yaitu differentiated market sebagai kegiatan pengembangan lebih dari satu produk untuk memenuhi kegiatan dan kebutuhan setelah mengidentifikasi kelompok-kelompok pasar. Yang ketiga yaitu concrete market yaitu pengembangan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara khusus dan spesifik melihat pada segmen, target dan positioning tidak lepas dari faktor geografik, demografi, psikografi dan customer. Selanjutnya kita masuk pada tujuan penetapan harga. Tidak ada barang yang dapat dijual tanpa harga, namun beberapa harga yang ditetapkan pada suatu barang atau jasa dilandasi antara lain tujuan yang dicapai. Ada beberapa macam tujuan mengapa seseorang pengusaha menetapkan harga jual sebesar harga tertentu, antara lain yaitu 1. Untuk meraih rate of return on investment atau rentabilitas tertentu. 2. Untuk menstabilkan permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh atau menguasai bagian tertentu dari pasarnya. Yang keempat yaitu untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Yang kelima yaitu untuk mencapai volume penjualan tertentu atau hasil penjualan neto tertentu. Yang keenam yaitu untuk memasuk pasar lebih dalam atau presentasi pasar. Yang ketujuh yaitu untuk menguji pasar atau market test. Mungkin itu saja materi yang Ibu bisa bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.